Pemirsa, sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil CPNS 2024 memilih mundur setelah dinyatakan lolos seleksi. Apakah benar angka itu bukan sekadar statistik, melainkan gambaran jelas dari gesekan antara idealisme generasi muda dengan realitas sistem birokrasi yang stagnan? CPNS diidamkan, CPNS ditinggalkan. Kami bahas bersama narasumber Pak Zudan Arif Fakrullah, Kepala BKN, dan Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik dan ekonom UPN Veteran Jakarta. Selamat sore Bapak-bapak, Pak Zudan, Selamat Selamat Pak sore. Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Zudan. Pak Zudan, apakah di awal memang sudah diberitahukan kepada mereka CPNS bahwa ada sosialisasi terkait dengan penempatan mereka, jika tidak sesuai ekspektasi bisa dilempar di tempat lain, Pak? Pak Zudan. Iya, Hmm. dari pemerintah menyelenggarakan program seleksi CPNS dan ASN ini hampir setiap tahun. Ya. Dan sejak tahun 2018, program optimalisasi ini sudah diadakan. Ya. Nah, optimalisasi ini dilakukan untuk mencegah agar semua formasi semaksimal mungkin bisa terisi. Nah, optimalisasi itu artinya adalah pemerintah memberikan kesempatan kepada pelamar-pelamar yang tidak lolos pada formasi yang dituju, tapi memiliki ranking terbaik setelah yang lulus. Jadi, yang masuk program optimalisasi ini sebenarnya tidak lolos pada formasi yang dipilih. Tapi karena nilainya berada di ranking tertinggi dari yang tidak lulus itu, dan di tempat lain ada formasi yang kosong dengan kualifikasi yang sama, maka pemerintah menempatkan yang bersangkutan pada formasi yang kosong itu. Nah, ini dalam rangka mencegah agar tidak ada kekosongan formasi. Tapi mereka Bagaimana diberitahukan tidak, Pak? Diberitahukan sejak awal, dilakukan pemberitahuan dan penjelasan sosialisasi secara masif bahwa akan ada program optimalisasi. Dan kalau kita melihat data 4 tahun terakhir, tahun 2021 sampai dengan 2024, ini optimalisasi itu terisi sampai 98,6%. Misalnya di 2021, yang tidak mengambil kesempatan di optimalisasi itu 1,4% atau 92 orang dari 6.354 orang. Kemudian 2022 1,9%, 2023 1,9%, dan di tahun 2024 ini sebanyak 1.967 yang mengundurkan diri, sekarang ranking bawahnya sudah mulai menggantikan. Jadi strategi dari pemerintah adalah yang mengundurkan diri tadi 1.967 langsung digantikan oleh ranking yang di bawahnya. Sehingga nanti semakin lama semakin mengecil yang tidak mengambil program optimalisasi. Jadi rata-rata setiap tahun itu di kisaran 1,4 sampai 1,9% yang tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah itu. Jadi jumlahnya kecil sekali. Tapi ya mereka yang ranking di bawah dipastikan akan mengambil kesempatan emas itu, Pak? Iya, dari pengalaman tahun demi tahun, jumlahnya selalu berada dalam posisi sampai 98,5% yang mengambil kesempatan optimalisasi. Jadi 1,4 sampai 1,9 yang tidak mengambil program optimalisasi ini. Respon Anda, Pak Hidayat, dengan optimalisasi yang sudah dilakukan oleh BKN kepada mereka yang ikut CPNS, di bagaimana respon Anda? Sudah ada optimalisasi sehingga tidak ada yang kosong nanti formasinya. Iya, terima kasih ya, Heranov ya. Prof. Zudan tadi menyampaikan ini agak anomali di tahun 2024 ya. Karena kalau saya buat persentase 1.967 dibandingkan dengan 16.000 yang dioptimalisasi itu sekitar 12%. Artinya biasanya hanya 1,5%, tapi ini 12%. Dan ini adalah satu yang perlu dijelaskan kepada publik kenapanya.
kalau kita lihat dari struktur yang disampaikan oleh Prof. Zudas dan teman-teman di BKN, ini kan kelihatan lebih banyak adalah formasi yang ada di Kementerian Pendidikan, khususnya kalangan dosen atau pendidik ya. Dan ini kita bisa evaluasi kenapa ini terjadi. Dan saya kira begini ya. Ya. Pertama kita bisa memandang bahwa ini ada satu perubahan paradigma yang luar biasa di generasi muda kita, di mana para CPNS ini memandang pekerjaan itu bukan sekedar, kalau dulu kan kenapa sih pilih ASN? Karena statusnya jelas, ada uang pensiun ya. Tetapi kalau sekarang ini mereka shifting, tidak lagi melihat status dan pensiun, tetapi yang pertama adalah keseimbangan hidup. Yang kedua adalah adanya gaji yang layak. Dan yang ketiga adalah yang paling penting adalah mereka punya kesempatan untuk berkembang. Dan saya kira ketika kita bicara formasi yang ditinggalkan 1967 ini adalah formasi yang mereka banyak dari Jawa, pelamar-pelamar ini, kemudian harus ditempatkan di perguruan tinggi yang berada di daerah. Ya, Pak Zudan kan mengatakan di Nusa Cendana lah salah satu, atau di Kalimantan. Dan ini membuat mereka merasa ya Mas Hera, bahwa penempatan ini buat mereka dari sisi gaji ya, mereka dianggap agak berat nih. Belum lagi keseimbangan hidup. Kenapa? Karena sebelumnya ada berita-berita yang agak buruk terkait dengan dosen. Dosen tidak ada tukin, sampai dosen kemudian memperjuangkan nasibnya sendiri terlunta-lunta. Dan saya kira itu menambah ya disinsentif buat teman-teman yang diterima ini ketika mereka berada di luar daerah. Gajinya mungkin dianggap kecil, apalagi mereka statusnya CPNS. Tentunya mereka berharap tetap di tempat tinggalnya. Tetapi kalau melihat seperti ini kan ditempatkan di berbagai wilayah, ya akhirnya mereka lebih memilih mendingan mengundurkan diri dan mungkin mencari formasi yang lain yang berada di dekat domisilinya, begitu. Baik, silakan dijawab Pak Zudan, apakah sudah dipikirkan hal itu? Ya, jadi gimana? Kalau dari sisi pemerintah, 12% ini kan yang dioptimalisasi tahap 1. Ranking di bawahnya sudah siap banyak yang menggantikan. Jadi nanti 12% itu akan mengecil. Ini ya. Jadi di dalam ranking secara sistem nasional, itu ranking 1, 2 menggantikan. Kalau ranking 1 mundur, ranking 3 nanti menggantikan, seterusnya. Sehingga persentasenya semakin mengecil. Nah, mengapa mereka harus ditempatkan yang tempatnya jauh? Karena formasi yang sama hanya ada di situ, Mas Hidayat. Misalnya dosen untuk Fakultas Ekonomi dengan kualifikasi doktor pendidikan. Misalnya dibuka di UNS, yang lamar banyak, kualifikasinya bagus-bagus. Tapi ada tempat yang kosong, misalnya di Universitas Nusa Cendana di Kupang. Nah, ini jauh, tapi hanya ada di situ yang formasinya sama, kualifikasinya sama. Satu-satunya tempat hanya ada di sana, yang Fakultas Ekonomi dengan kualifikasi doktor hukum atau doktor manajemen. Nah, secara sistem ditempatkan di sana. Nah, tidak ada formasi yang lain, tapi kalau ada formasi yang lain lebih dekat, secara sistem akan ditempatkan ke tempat yang dekat tadi. Seperti itu pendekatan sistem yang kita pakai dalam rangka mengoptimalkan peluang-peluang kader-kader terbaik bangsa. Ya, maka persentasenya setiap tahun di kisaran 1,5 sampai 1,9% yang tidak mengambil, artinya 98% lebih yang masih memanfaatkan optimalisasi ini. Ya, bisa dikatakan juga seperti sistem rayonisasi tidak Pak Zudan, atau zonasi. Jadi putra-putri daerah ini punya kesempatan besar untuk ditempatkan di lokasi mereka. Bagi mereka yang resign atau mundur. Ini berbeda ya. Ini kan berbeda. Kalau yang optimalisasi di kabupaten, itu hampir semuanya diambil. Kan mereka berdekatan. Ini yang rata-rata yang mengundurkan Pak Zudan? Sendiri itu dari di level Kementerian Saintek. Itu kan punya kampus banyak sekali di seluruh Indonesia. Kemudian Kementerian Kesehatan punya rumah sakit umum daerah yang di daerah-daerah yang tersebar. Kemudian Kementerian PU. Jadi ini rata-rata instansi pusat yang punya unit-unit sampai ke seluruh Indonesia. Itu terutama kampus-kampus. Gitu. Ya, direspon Pak Hidayat. Iya, saya kira tadi menarik yang dengan penempatan ranking berikutnya ditawarkan ya. Dan memang
sebetulnya ini buat sistem kepegawaian kita cukup merugi, Mas Heranov. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan yang terbaik. Hmm. Karena ranking ini kan berdasarkan nilai ya. Hmm. Akhirnya kita harus memilih yang ranking kedua, ranking ketiga, dan selanjutnya kalau ranking kedua tidak mau akan turun terus, dan mereka ditempatkan di tempat-tempat yang sebetulnya membutuhkan pemerataan pendidik. Oke. Jadi ada satu sistematis yang saya kira ini seperti bottleneck ya, yang perlu dipikirkan di masa depan. Kita nggak mau ya, tempatkan yang jauh, apalagi untuk pendidikan, tapi yang mengajarnya tidak berkualitas. Karena sistemnya tadi saya kira, dan sebetulnya ini bukan Pak Zudan nih tanggung jawabnya ya, tetapi saya ingin mensoroti misalkan di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Kesehatan. Pertanyaannya adalah buat teman-teman pengelola kepegawaian di kementerian tersebut, apakah mereka sudah memberikan standar gaji yang layak? Ya mohon maaf kalau kita mendengarkan dosen bagaimana gajinya pertama dia dibuka di 2 sampai 3 juta, ditempatkan di daerah, mereka dari Jawa misalkan, ditempatkan Kalimantan, NTT. Mereka berpikir ada nggak tempat tinggalnya, mereka tidak punya saudara. Kemudian bagaimana akses ke sananya, pesawatnya, harganya mahal dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Dan itu saya kira perlu satu evaluasi besar di kementerian-kementerian ini. Kalau seandainya kita ingin memerlukan tenaga pendidik yang berkualitas, tentunya kita harus memikirkan juga tunjangan mereka. Ini tukinnya para dosen tidak dibayarkan sampai mereka demo ke istana, Mas. Kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu. Betul. Ini kan menunjukkan bahwa adanya ketimpangan ya di satu kementerian khususnya pendidik ini, yang kelihatannya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini tidak begitu fokus ya memberikan pendidikan yang atau mencerdaskan bangsa, karena pendidiknya tidak diberikan satu fasilitas yang mencukupi. Saya kira itu dasarnya kenapa kemudian kebanyakan adalah di Kementerian Pendidikan dan pendidikan tinggi begitu. Ya, Pak Zudan, apakah dari pihak Anda sudah membicarakan hal ini, evaluasi untuk kedepannya sehingga ketimpangan kompensasi yang akan diterima oleh CPNS di daerah nanti layak? Ini kan juga evaluasi pemerintah bersama, kementerian, apalagi Menpan Ada RB. dua hal yang ya ada, kita melakukan sistem evaluasi terhadap gaji. Kita itu ingin menggunakan single salary system ya, sehingga bukan gaji pokok ditambah tunjangan sehingga gajinya banyak, tapi ketika tunjangannya nggak ada, tersisa gaji pokok saja yang sangat sedikit. Kita mencoba mendesain sistem baru yang lebih mensejahterakan para ASN. Dan terkait dengan sistem seleksi ini memang dari tahun ke tahun kita memperbaiki sistemnya. Kita terbuka untuk masukan-masukan. Dan yang lebih penting juga adalah masalah kebutuhan antar lembaga yang berbeda-beda. Ada kader yang sangat bagus, ya, nilainya dengan ranking 2 itu hanya selisih 0,02 misalnya. Tapi karena selisih dia tetap ada di bawahnya. Secara kualitas itu nggak terlalu berbeda jauh. Masalahnya formasi di kampus itu hanya 2, ya sudah diambil. Kemudian yang kader bagus sekali ini tempat yang ada yang cocok hanya di kampus yang jauh. Nah, dia bisa ditempatkan yang dekat, tapi formasinya nggak ada di situ. Nah, padahal desain utama dalam birokrasi itu harus ada kebutuhan yang dicerminkan dengan formasi. Nah, inilah yang menjadi kendala yang perlu saya terus dengan teman-teman melakukan evaluasi. Tapi kalau melihat dari sisi ketercukupan, alhamdulillah dari program ini, optimalisasi pertama itu sudah sampai 88%. Nah, nanti di ranking berikutnya biasanya sampai naik ke 98%. Nah, mudah-mudahan nanti kita ketemu formasi atau instrumen yang lebih bagus lagi. Dan terima kasih Mas Hidayat, banyak memperjuangkan kesejahteraan para ASN. Terima kasih banyak. Tadi tukin catat Pak oleh Pak Hidayat tadi masih belum dibayarkan oleh pemerintah, sayang sekali sampai sekarang masih belum tersalurkan ke mereka. Pak Zudan, kemudian yang menjadi pertanyaan, ini sanksi bagi mereka yang mundur seperti apa Pak? Sanksi sosial maupun administrasi nantinya ke depan? Ya, jadi begini. Pertama yang harus dicatat, yang bersangkutan itu sebenarnya tidak lulus. Itu dulu. Tidak lulus pada formasi yang dilamar, kemudian diberi kesempatan oleh negara untuk ditempatkan pada formasi yang kosong, belum tentu itu pilihan mereka. Belum tentu mereka suka. Karena bukan pilihan utama mereka, maka pemerintah tidak memberi sanksi. Silahkan kalau mau diambil, kalau tidak diambil juga tidak apa-apa. Diberikan pada ranking berikutnya yang bersedia mengambil. Nah, ranking berikutnya itu ranking yang sudah ada passing grade-nya. Jadi misalnya ya, nilai minimalnya 85.
Kalau di bawah 85 nggak akan lolos. Dan kalau sudah 85 itu sudah sangat bagus dengan standar soal yang disiapkan dari berbagai kementerian lembaga itu dengan kualifikasi yang kalau nilai 85 itu pasti bagus hasilnya. Baik, Seperti itu, Mas. oke, silakan Pak Hidayat juga, apakah nanti ke depan ada evaluasi khusus untuk penerimaan CPNS sehingga diketahui tadi oleh Pak Zudan ya tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak mengambil kesempatan emas itu. Apa Iya, evaluasi ke depannya? Mhm. saya ingin mengatakan begini, dalam seleksi ASN kita itu harusnya dibuat satu sistem di mana seseorang pelamar itu ingin melamar satu jabatan atau satu posisi atau formasi yang prestis, Mas. Ya. Dan saya kira ini adalah tugas kita semua dan juga aparatur negara untuk membuat ASN ini prestis. Oke. Dalam arti ini menjadi idaman sehingga kita mendapatkan SDM terbaik dari anak negeri. Nah, kalau ini kan ada kesan ya 1.900 ini banyak di tengah kita situasinya lagi butuh pekerjaan. Betul. Tapi kemudian ada orang yang meninggalkan. Berarti kan ini dianggap tidak prestis, tidak kredibel dalam arti tidak menarik gitu. Nah, saya kira ini PR kita dalam penseleksian ASN bahwa kita tidak bisa lagi kemudian tidak tegas di awal ya dalam arti bahwa mereka-mereka yang menjadi abdi negara tidak hanya punya prestis yang baik tetapi juga ada pengabdian. Jadi ini dua yang kita gabungkan dan saya kira ini menambah harusnya daya tarik buat anak-anak muda supaya masuk ke dalam ASN. Tapi sekali lagi anak muda di tengah sekarang yang derasnya informasi, mereka juga melihat ini ada nggak jaminan buat mereka, ada keseimbangan hidup nggak, ada nggak sesuatu yang layak. Nah, saya kira ini yang kemudian kita harus juga evaluasi, Mas. Dan saya kira ya, saya berharap di tahun 2025 nanti Pak Zudan ya, tidak ada lagi informasi bahwa wah ini ribuan orang mundurkan diri, apalagi dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Oke. Apa itu jauh dari domisili? Loh, abdi negara kan biasa jauh, ya kan? Oke. Tetapi kan ada faktor lain yang tidak diuraikan oleh teman-teman bahwa Baik. ini ada kaitannya bahwa jauh nggak ada masalah asalkan layak begitu loh remunerasinya buat mereka. Dan saya kira ini yang belum terjawab dan saya kira menyampaikan itu remunerasi atau sesuatu yang layak itu menjadi salah satu faktor yang penting buat anak muda. Ya, semoga bisa dicatat oleh pihak Pak Zudan ini ya, bagaimana kemudian menciptakan atau menawarkan kepada generasi muda bahwa profesi PNS masih merupakan profesi yang masih seksi saat ini, masih menjadi prestis begitu ya Pak Hidayat ya. Bisa dicatat ya Pak Zudan, semoga ke depan lebih baik untuk menghindari anomali ribuan CPNS mundur yang terjadi pada tahun 2024 ya, ini ya, tetap penerimaannya. Ini Terima kasih. yang Ya, singkat saja Pak. yang perlu dicatat Menuju azan maghrib Pak. bahwa Mhm. ini yang perlu dicatat adalah program optimalisasi ini ternyata masih diikuti 98,1%. Itu Baik. ya. Artinya tingkat minat masyarakat itu masih sangat tinggi. Tetapi negara tetap memberi pilihan. Kalau bisa ASN, CPNS itu bukan lagi menjadi satu-satunya tumpuan karena dari yang tes itu bisa 1:100. 1:100 untuk satu formasi itu. Banyak sekali ya tingkat peminatannya. Ya, angka peminat atau statistiknya masih menarik untuk dicermati begitu Sangat ya. tinggi. Sangat tinggi. Terima Iya, kasih sangat Pak Zudan Arif Fakrullah, Kepala BKN, Pak Ahmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik, sekaligus Ekonom UPN Veteran Jakarta. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Zudan. Waalaikumsalam.